Kita akan menyimak langsung pemaparan dari bagian kurikulum atau akademik yang akan dibawakan oleh Wakil Kepala Sekolah Bidang Kurikulum. Kepada Miss Rahma Hidayani MPD, kami persilahkan. Terima kasih Mr. Hendriko dan Miss Citra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Bapak Jupri MPD sebagai Kepala Sekolah SMA Gul Mandiri dan Bapak Ikhwan Ma'rufi sebagai Wakil Kepala Sekolah Bidang Kesiswaan. Juga kepada guru-guru terutama mentor kelas 10, dan yang paling saya hormati dan saya banggakan adalah orang tua wali kelas 10 dan juga mungkin anak-anak atau peserta didik kelas 10 yang mengikuti kegiatan ini. Baiklah, sebelum saya masuk ke presentasi, saya agak sedikit mengingatkan lagi ya, mungkin ada yang sudah interview, tetapi kita merefresh lagi supaya kita menyamakan visi misi kita ketika Bapak Ibu mempercayakan putra-putri untuk melanjutkan jenjang pendidikan SMA di SMA Gul Mandiri. Pertama, overall program SMA adalah menyiapkan, membantu putra-putri Bapak Ibu dan membantu Bapak Ibu untuk mengarahkan dari kelas 10, pastinya dari kelas 10 dan 11 yang paling awal untuk dia menuju ke jenjang pendidikan lanjutnya yaitu universitas. Baik itu PTN atau di PTN ya, perguruan tinggi negeri, baik juga ke luar negeri, baik mau mengambil vokasi atau juga program-program di PTN ada juga kelas internasional. Jadi yang kami siapkan adalah satu, memberikan data kepada anak ya dengan melalui psikotes yang kita lakukan 2 kali di kelas 10 dan di kelas 11 untuk mengetahui minat bakatnya. Penting sekali Bapak Ibu anak-anak memilih jurusan ataupun karir yang nantinya akan mereka jalani sesuai dengan bakat dan kemampuan akademik mereka. Yang selanjutnya adalah masuk perguruan tinggi negeri itu ada 2 jalur. Pertama jalur rapot. Rapot ini kita bisa melalui SNPTN. SNPTN ini adalah seleksi nasional masuk perguruan tinggi negeri, yaitu dari rapot. Lalu dari rapot ini juga kita bisa masuk jalur UI, kita ada MOU khusus dengan UI, yaitu jalurnya paralel PPKB atau program paralel dan talent scouting atau program internasional. Dan nilai untuk dari rapot ini dilihat dari nilai kelas 10, semester 1, 2, 11, 3, 4, dan semester 5, kelas 12 semester 5, artinya 5 semester. Oleh karena itu, makanya saya ingatkan kepada Bapak Ibu dan anak-anak terutama bahwa di SMA itu seriusnya dari kelas 10, bukan nanti seriusnya di kelas 11 atau karena di kelas 12 itu tinggal 1 semester sisa belajar, lainnya tinggal apply ke universitas atau mendaftar ya, dan juga mengikuti TO dan review pelajaran-pelajaran. Lalu masuk PTN kedua, jalurnya adalah ujian. Ujiannya itu ada 2, pertama yang diorganize oleh pemerintah, namanya UTBK, ujian tes masuk perguruan tinggi negeri, lalu seleksinya SBMPTN atau seleksi bersama masuk perguruan tinggi negeri. Kalau tidak lulus di bagian ini maka ikut ujian mandiri. Ujian mandiri ini tempat, waktu, dan caranya ditentukan oleh satuan unit universitas. Ada yang ngambil dari nilai UTBK, ada yang dari raport, ada yang gabungan, ada yang plus interview. Lalu jalur masuk PTN juga ada selain yang tadi SNPTN dan ujian atau juga MOU dengan UI, ada juga kita dari prestasi lomba-lomba. Makanya kita sangat di SMA Gul Mandiri sangat gencar ya mengajak anak-anak ikut lomba, karena seperti Universitas IPB, UGM, Unpad dan Undip ini menerima jalur prestasi, dan terbukti dari alumni kita sudah ada yang keterima di tahun 2019 IPB, di UGM tahun 2020 dan 2021 di IPB. Lalu dari jalur ketua OSIS, universitas yang menerima ini adalah IPB dan UNS, dan tahun ini 2021 alumni kita juga keterima jalur ketua OSIS. Lalu yang tidak kalah penting juga yang menarik ada jalur vokasi. Jalur vokasi ini kita sudah kerjasama dengan IPB, dan tahun ini kita kerjasama dengan UI. Di IPB kita sudah mulai dari 2020 dan 2021.
Lalu yang mau ke luar negeri, terutama yang luar negeri, kami sangat bekerjasama dengan Konsulat Malaysia karena kita akan membantu anak-anak yang mau masuk state university atau universitas negeri di Malaysia. Dan dari tahun 2019 siswa kita ada yang masuk UKM, UUM, dan tahun ini alhamdulillah ada yang satu masuk UM atau Universitas Malaya, yaitu 7 terbaik di Asia dan mengambil computer science. Baik, selanjutnya adalah Bapak Ibu, rangkaian dari kelas 10 ini sudah kemarin alhamdulillah siswa kita melakukan uji psikotes yang gelombang 1 ya, karena memang ada yang belum bisa mengikuti, akan kita buat schedule-nya kembali. Alhamdulillah hampir 95% mengikuti kemarin. Lalu di sini untuk nanti untuk hasilnya akan kami berikan kepada orang tua ketika nanti bulan atau ketika term 1 ya atau PTI. Tetapi yang penting dari psikotes ini adalah bagaimana kami mendapatkan informasi mengenai minat bakat, gaya belajar, dan kecenderungan dia mau IPA, kecenderungan anak IPA atau IPS. Jadi kami akan memetakan anak dan akan kami diskusikan dan kami informasikan kepada guru mata pelajaran, mentor, bagaimana minat bakat dan gaya belajarnya agar kita sudah bisa mengantisipasi jika anak mengalami atau mendapatkan hambatan, sehingga kita bisa informasikan cepat kepada orang tua dan anak. Itu sudah kita lakukan kemarin. Sebelumnya tanggal 14 kita ada pre-psikotes dan 15 kita psikotes. Hari ini kita PSP, lalu nanti kita akan lanjut tanggal 21 itu kita akan 21 itu kita akan pengambilan buku ya Bapak Ibu ya. Pengambilan buku di jam 1:30 sampai jam 15.30, 13.30 sampai 15.30 melalui drive-thru. Paginya kami akan menginformasikan atau mengumumkan pembagian kelas. Mentornya, siswanya, dan kita alhamdulillah tahun ini akan ada 6 kelas, 3 IPA dan 3 IPS. Lalu selanjutnya di tanggal 22 kita akan melakukan PTI via Zoom. Nanti mentor akan membuat schedule-nya. Harapannya Bapak Ibu ikut dengan anaknya juga ada di situ ya. Seyogyanya kita lakukan offline, tetapi mengingat kondisi sekarang kita lakukan secara Zoom. Mohon hadir berserta dengan anaknya. Ini akan nanti berkenal lagi dengan wali kelas. Lalu setelah itu 23 sampai 27 akan siswa kelas 10 akan melakukan MPLS atau masa pengalihan sekolah, ini sekitar 3 hari full, dan ini pastinya kami akan memberikan materi yang lebih untuk bagaimana anak meningkatkan motivasi belajar, independen belajar, lalu dia bagaimana tips dan trik untuk masuk universitas dan memilih jurusan. Seperti itu, dan juga nanti ada sharing dari alumni baik yang sudah bekerja ataupun masih kuliah. Lalu nanti di tanggal 28 itulah hari pertama PJJ. Baik Ibu, Bapak, saya jelaskan dulu ya tentang peminatan. Peminatan kita di SMA Global Mandiri hanya ada 2, IPA dan IPS. Berdasarkan interview, jika Bapak Ibu mau ke IPS, walaupun nanti nilai matematikanya tinggi, itu akan kami langsung masukkan IPS. Namun berdasarkan aturan pemerintah, IPA IPS itu ditentukan dari nilai raport kelas 8, semester 129, semester 12, dan nilai US. Jika nilai matematikanya sama dengan 80 atau lebih, maka dikategorikan ke IPA, jika di bawah 80 maka IPS. Mengapa demikian? Karena di IPA itu ada 3 hitungan. Pertama, matematika dasar, kedua, matematika wajib, ketiga, fisika. Jadi kalau misalnya anak mengalami tidak minat dengan pelajaran matematika, takutnya nanti akan menemui potensi kendala. Lalu jika misalnya setelah kami bagi anak IPA menjadi IPS, anak IPA yang sudah kita kategorikan IPA mau pindah ke IPS, ini bisa pindah kapan saja. Malah kami sarankan lebih cepat supaya dia tidak ketinggalan pelajaran. Tetapi jika dari IPS mau ke IPA sesuai dengan aturan itu harus menunggu 3 bulan. 3 bulan atau 1 term belajar sehingga kami bisa mendapatkan data nilai matematikanya sama dengan 80 dan mendapatkan rekomendasi dari guru matematika. Baik, yang selanjutnya adalah kita sangat menekankan tentang karakter di SMA Global Mandiri. Kenapa? Khususnya tadi
seleksi untuk masuk perguruan tinggi negeri, baik yang prestasi, ketua OSIS, ya, vokasi, ataupun yang tadi SNPTN dan MU dengan UI, itu adalah hak prerogatif sekolah untuk menunjuk anaknya. Dan anak yang ditunjuk ini satu harus memiliki track record dari dia tidak pernah melanggar aturan yang berat, atau memang dia memiliki nilai lebih lagi seperti keaktifan di program, di organisasi, ataupun di event-event. Kenapa Bapak Ibu? Karena anak-anak yang jalur rapot atau prestasi itu merupakan representatif dari SMA Gula Mandiri, sehingga jika dia perform baik, maka kepercayaan dari universitas akan continue untuk menerima adik kelasnya atau juniornya. Tapi jika tidak, maka bisa akan terputus seperti itu. Jadi mohon sekali kami ingatkan kepada Bapak Ibu, anak-anak harus mengikuti aturan dari kehadiran, nanti lebih detail di Pak Ikhwan. Selanjutnya adalah selain itu ya, untuk masuk ke universitas, selain nilai akademik yang harus sudah diseriusin dari kelas 10, karena raport dari kelas 10 itu dan 11 sudah menjadi kriteria utama untuk masuk jalur raport, juga portfolio. Portfolio ini dalam artian sertifikat kegiatan yang produktif dilakukan anak ketika di SMA, dan kalau bisa linier dengan jurusannya. Nah, ini bisa di eskul, karena eskul di PJJ tidak aktif, kami sangat aktif untuk dan encourage anak-anak ikut lomba. Ini semua major dan mata pelajaran bahasa Indonesia, bahasa Inggris, dan semua major ini ada grupnya untuk anak-anak lomba. Nggak mesti mengejar yang tinggi aja, yang memang kemampuan tinggi, tapi yang biasa-biasa juga nggak apa-apa, karena setiap perlombaan ini nanti setiap anaknya akan mendapatkan sertifikat peserta. Jadi sertifikat peserta ini sangat baik buat anak. Contoh anak itu ingin masuk kedokteran, maka dia ikut lomba di biologi, kalau farmasi misalnya di kimia, kalau di hukum misalnya sosiologi, kalau di akuntansi misalnya ekonomi akuntansi. Jadi itu linear. Selanjutnya organisasi kita yang aktif selama PJJ itu adalah OSIS ya. Biasanya kita ada West Bank, tapi kita yang aktif untuk PJJ adalah OSIS, jadi harus ikut di kegiatan OSIS, seminar. Ini dari alumni, pengalaman dari alumni yang keterima di Universitas UI ya, Internasional Kedokteran, ini mengikuti seminar di bidang kesehatan internasional, jadi mendapatkan nilai tambah ya. Juga workshop, ini juga workshop bagus misalnya bagi anak yang ingin ambil computer science misalnya, atau informatika, mengambil kelas robotik, atau misalnya kelas programming atau coding secara mandiri. Lalu lomba ya, lomba pasti diikuti, dan kita ada program immersion dan intensif, ini bagus sekali untuk portfolio ketika ke universitas. Immersion itu menjadi mahasiswa ya, berkuliah di universitas yang kita kerjasama, dan intensif bekerja di perusahaan yang kita kerjasama. Yang terakhir adalah community service, ini kegiatan di masyarakat. Pastinya ini kami mensupport anak untuk mencari wadahnya supaya anak mengikuti. Satu, keuntungannya dia dapat sertifikat yang sangat berguna bagi ketika dia apply ke universitas di luar negeri, dalam negeri, kelas internasional atau reguler. Lalu juga ini membuka wawasan anak-anak, jadi dia melihat dunia lingkungan sekitarnya, sehingga ini menjadi ketika dia membuat esai ya, atau ini adalah pendidikan paradigma baru yang disebut Pak Uji tadi ya, kita sudah guru penggerak, jadi kita duluan tahu bagaimana arah pendidikan nanti ke depannya. Intinya Global Mandiri sudah melakukan, tetapi ini pemerintah sudah membuat aturan bakunya seperti itu. Jadi memang di paradigma baru yang disesuaikan dengan pemerintah nantinya, ini akan berjalan di tahun terusnya, termasuk mungkin di anak Bapak Ibu ya, berlakunya ini adalah kemampuan literasi, terutama menulisnya ya, ini dalam esai. Ada wacana bahwa pemerintah untuk syarat kelulusan anak harus membuat esai, dan ini sudah terjadi beberapa tahun di belakang ya, seperti masuk UI jalur raport, baik dia PPKB talent scouting ataupun masuk di UI jalur SIMAK atau ujian mandiri UI, itu ada esai. Dan keluar negeri apalagi itu harus membuat personal statement atau esai. Jadi menulis ini harus anak memiliki satu kemampuan baca dan knowledge yang banyak, dan harus mengalami sesuatu di masyarakat ya, pengalaman di masyarakat. Itulah pentingnya community service. Baik Bapak Ibu, itu sebagian highlights dari program. Kita masuk, mohon Mr. Yandi slide-nya. Saya akan masuk ke program akademik lebih detail lagi. Mr. Yandi, ininya. Oke, baik, saya akan bacakan di slide-nya.
Kita tunggu dulu ya, Mr. Yandi. Slide-nya mohon. Ya, pertama KKM ya Bapak Ibu, saya jelaskan KKM itu adalah ketuntasan kriteria minimal, artinya anak dianggap lulus ya dalam pelajaran atau satu penilaian, karena satu pelajaran nanti ada 2 penilaian di akademik dan di keterampilan. Itu dia kalau akademik minimal 75 ya, keterampilan dan akademik. Lalu kalau di sikap minimal 80. Jadi sikap itu memang sangat penting. Lalu kedua adalah syarat kenaikan kelas. Next slide. Syarat kenaikan kelas, pertama Bapak Ibu kehadiran tatap muka pada pelajaran itu 80%. Dan ini kami sangat ketat dengan hal ini, karena apalagi di PJJ ya, kita ada laporan, nanti Bapak Ibu bisa lihat ya, laporan harian. Di situ anak akan kelihatan hadir atau tidak, karena kita kriteria kehadiran itu adalah jika dia mengisi polling di Telegram, kita memakai gabungan beberapa platform, lalu lalu dia ikut Zoom. Jadi ketika 2 kriteria ini dilakukan anak, maka dia dikatakan hadir. Dan di Zoom ini tidak lama ya Bapak Ibu, karena nanti di situ minimal 30 menit, yang biasanya paling lama itu adalah pelajaran yang menghitung. Selanjutnya adalah tingkat kompetensi sikap baik ya, itu adalah attitude 80. Syarat kenaikan kelas lainnya adalah attitude tidak terlibat narkoba, perkelahian, tawuran, dan tidak melawan tenaga pendidik atau tenaga kependidikan secara fisik dan non-fisik, lalu tidak terlibat kriminal dan tindak lainnya yang dikategorikan pelanggaran berat sesuai dengan ketentuan tata tertib sekolah. 7 kenaikan kelas, nilai akhir diambil dari rata-rata nilai semester 1-2. Next, penilaian, Mister. Ya, penilaian kita Bapak Ibu seperti yang saya sampaikan atau Pak Iwan sampaikan ketika interview adalah tidak ada pembobotan. Artinya semua instrumen yang diberikan guru, baik itu berupa PR untuk pelajaran major, tugas, proyek di semua mapel, lalu misalnya ulangan harian di semester, itu bobotnya sama dengan ujian akhir. Jadi Bapak Ibu dan anak-anak mohon ditekankan ketika guru memberikan tugas, proyek, ataupun baik itu tugas harian dan PR, itu harus disikapi dan diseriusin, karena itu sudah sama poin dan bobotnya dengan melakukan ujian akhir. Lalu program keunggulan akademik lainnya adalah satu, kita mengintegrasikan materi TPS. Baik Bapak Ibu mungkin awam dengan TPS. TPS ini adalah satu materi yang diujikan oleh LTMPT, Lembaga Tes Masuk Perguruan Tinggi atau lembaga pemerintah yang menseleksi calon mahasiswa di PTN. Itu ada 2 kategori yang dites. Pertama TPS, tes potensi skolastik, dan TKA, tes kompetensi akademik. TPS ini adalah materi yang bukan kurikulum SMA, karena dia adalah kematangan literasi dan numerasi siswa sesuai dengan usianya. Jadi memang diharapkan universitas anak-anak ini memiliki kemampuan literasi yang mumpuni sesuai dengan usianya, karena nanti di universitas mereka akan melakukan tugas mandiri, research, dan menulis. Lalu juga yang TKA, tes kompetisi akademik, itu adalah materi yang diajarkan di SMA, yaitu majornya. Kalau di IPS berarti dia geografi, sosiologi, ekonomi, dalamnya ada akuntansi, dan matematika wajib. Lalu kalau dia di IPA itu ada kimia, biologi, sosiologi, dan kimia, biologi, fisika, dan matematika peminatan atau matematika IPA. Tetapi TPS di Global Mandiri ini kita include-kan, kita integrasikan. Jadi makanya di SMA Global Mandiri kita punya guru khusus setiap level untuk matematika dan plus 1 guru lagi untuk memantapkan materi tersebut. Lalu di TPS ini areanya adalah di area matematika, bahasa Indonesia, dan bahasa Inggris. Lalu kita juga memberikan nantinya TO. Lalu selanjutnya adalah pengajaran flip class learning. Pengajaran flip class learning adalah pengajaran di mana gurunya memberikan materi dulu minimal 2 kali 24 jam sebelum gurunya memberikan penjelasan di kelasnya. Jadi ini harapannya anak masuk kelas tidak kosong, dia harus tahu paling sedikit 30-40% materi yang akan diajarkan, jadi tidak kosong sekali. Jadi ini kita akan lakukan baik ini nanti off lesson plan ataupun on lesson, maksudnya online ataupun offline pembelajaran.
Jadi harapannya anak-anak terbiasa belajar membaca, dan ini kebiasaan ini nanti digunakan juga untuk ketika di universitas. Jadi dosen itu nggak ada misalnya buka halaman sekian baca dan diskusi, tidak, tetapi langsung sudah diskusi. Itu maksudnya flip class learning. Oke, langsungnya selanjutnya adalah VVIP, kelas bagi siswa yang nilainya di bawah KKM, yang untuk meningkatkan nilainya. Lalu juga selain kita kasih kelas tambahan ya, juga penilaian bagaimana memberikan asesmen yang beragam supaya anak itu bisa confident dan percaya diri dengan lulus dengan kriteria kemampuan, kriteria kompetensi minimalnya dengan kemampuannya. Selanjutnya adalah pengayaan persiapan lomba dan kompetisi. Ini bagi siapa aja, nggak mesti anaknya yang tinggi ke akademiknya, yang siapa aja, karena keperluan dari sertifikat ini keperluan semua anak untuk apply di universitas. Selanjutnya adalah penilaian portfolio sebagai salah satu instrumen penilaian pengganti UNBK. Karena sudah tidak ada UNBK, Bapak Ibu, berarti tidak ada tes, tapi ada penilaian portfolio, dan paling penting di sini adalah literasi yang outputnya berupa esai. Selanjutnya tryout online UTBK, kami mulai dari kelas 10, 11, dan 12. Kalau kelas 10 areanya kita di TPS, karena TPS ini adalah hal baru bagi anak-anak kelas 10. Lalu nanti di kelas 11 gabungan TPS dan TKA. Lalu di kelas 12 kita intensif, dan kita sudah bersama dengan vendor dan platform khusus TO sebanyak 7 kali secara internal dan 1 kali secara nasional. Sehingga anak-anak dan orang tua mendapatkan nih grafiknya, bagaimana perkembangan hasilnya ketika dia untuk seleksi SBMPTN, harapannya dia mengetahui kemampuannya dan realistis keterimanya. Oke, selanjutnya adalah model pembelajaran yang beragam seperti diskusi, presentasi, problem solving, dan project based learning. Dan ini juga adalah soft skill yang dibutuhkan ketika di universitas. Kami masih sering berkomunikasi dengan alumni yang berkuliah. Soft skill ini sangat bermanfaat bagi mereka, termasuk juga organisasi ya. Jadi di universitas pun universitas tidak hanya mencari anak yang mumpuni di akademik, tapi di bidang semua bidang hal tersebut. Oke, selanjutnya adalah bimbingan PPKB atau bimbingan yang kita lakukan dengan kerjasama dengan UI ya, yaitu ada 2 jalur, PPKB dan talent scouting yang kelas internasional. Semua persiapannya seperti talent scouting ya, kita selain rapot juga harus memiliki sertifikat TOEFL atau IELTS. Jadi kita kerjasama dengan vendor seperti dari IDP dan ITS yang memang mereka merupakan pemegang license di Indonesia untuk membuka kelas persiapan agar nilai anak dan kehadiran anak ya, maksudnya kehadiran anak ketika mengikuti class preparation bisa kami pantau, dan juga progres bagaimana mereka mengikuti pelajaran. Khusus untuk IELTS kami Global Madrid juga merupakan tempat untuk ujiannya. Selanjutnya adalah program kita Movie Project, karena Movie Project itu kemampuan variati atau semua komponen skill ya yang diperlukan anak-anak ini bisa diwujudkan dalam project movie. Lalu Smart Class, e-literasi, academic writing, ini adalah program yang kami bersama dengan vendor baik kelas bagi siswa kelas 10, 11, 12 untuk mengikuti agar bisa tahu nih kita bekerjasama dengan IDP yang terbiasa untuk melatih gurunya terbiasa melatih anak-anak untuk ujian IELTS supaya dapat tips dan trik bagaimana menulis atau di writing academic area, dan ini skill ini juga akan dipakai nanti di universitas. Selanjutnya adalah kelas persiapan yang seperti saya sebut tadi ya, TOEFL dan IELTS, lalu klinik matematika dasar. Ya Bapak Ibu, nanti ketika di hari pertama pelajaran atau minggu pertama di pelajaran kelas matematika, nanti gurunya akan memberikan diagnosis matematika bagi siswanya dan akan kami dapat hasilnya. Nanti akan kami undang Bapak Ibu yang siswanya terkriteria kendala di mapping siswa nanti berdasarkan diagnosis tersebut di area yang dia materi matematika dasarnya belum tuntas, itu bisa kami berikan saran untuk mengikuti klinik matematika dasar. Ini kita bekerjasama dengan vendor. Lalu selanjutnya adalah psikotes di kelas 10 dan 11. Kita lakukan psikotes kelas 10 sudah terjadi untuk mengetahui minat bakat, gaya belajar, dan kecenderungan IPA IPS. Kelas 11 khusus karir. Lalu interview karir kelas 10, 11, dan 12. Kelas 10 masih kemarin hanya dengan saya dan anaknya langsung ya, atau Pak Iwan dengan anaknya langsung. Nanti di kelas 11, 12 ada ayah, ibu,
atau salah satu dan anaknya. Kita akan diskusi dan untuk mengetahui detail kemana arah anak kuliah setelah SMA. Lalu ada Science Exhibition atau SH Expo, ini adalah output dari pembelajaran teori, di mana anak-anak nanti membuat produk yang memiliki nilai ekonomis untuk melatih juga jiwa wirausaha. Lalu ada EduFair, kegiatan tahunan. Ini kita mengundang agensi pendidikan luar negeri, perwakilan PTN, kita mengundang orang tua. Selama PJJ atau belajar online kita melakukan virtual agar anak, guru, orang tua mengetahui nih update major apa aja yang ada. Trennya sih di luar negeri, karena luar negeri itu spesifik ya, lebih spesifik dan lebih banyak beragam macamnya. Di Indonesia kurang begitu. Tetapi walaupun misalnya Bapak Ibu niatnya S1 di Indonesia, tapi perlu mengetahui knowledge supaya nanti tahu ke depannya mungkin potensinya bagaimana. Lalu selanjutnya adalah field trip di kelas 10-11. Kalau dia di kelas 12 dia kampus visit. Lalu ada live in, ini program di kelas 11, lalu kampus visit ya, ini yang berbayar, yang tadi reguler itu di kelas 12, yang ini yang bayar tapi tidak wajib. Ada lokal ini berarti Jawa Tour ya, dari Jawa kita dari Jogja, Jawa Tengah ke Jawa Timur, lalu Malaysia karena memang potensi dan kerjasama kita sangat baik dengan State University di Malaysia, lalu UK dan Eropa. Lalu program intensif dan immersion, seminar mengenai strategi masuk PTN kedinasan yang kita lakukan sangat-sangat sering ya, berulang-ulang. Next, slide sir. Ya, tadi bimbingan karir ya, saya sudah jelaskan. Next adalah sebaran alumni. Next sir, please, slide-nya sebaran alumni. Ya, sebaran alumni ini kami paparkan dari yang 2017, yang 2021 masih on progress, dan ini memang belum ada yang baru masuk ya, 2-3 hari kemarin, ini belum kita tambahkan. Di PTN ada 40, di luar negeri so far kemarin ada tambahan lagi yang masuk UM, Universitas Malaya ya, itu jadi 4. Lalu kita masih menunggu progres hasil dari ujian mandiri. Total anak kita yang melanjutkan ke universitas ada 100, karena memang kita ada juga kelas inklusif di SNC. Next. Ya, di selanjutnya adalah sebaran siswa lulusan di 2021, mohon maaf ada typo, 2021 di PTN, jalur non SBMPTN dan ujian mandiri ya. Alhamdulillah tahun ini paling banyak siswa kita yang jalur rapot atau SNPTN, itu ada di ITB, ada di UB, ada di UPI, ada di UNS, dan ada di UNPAD dan IPB. Lainnya jalurnya ada yang SBMPTN, ada yang mandiri. Dan alhamdulillah tahun ini paling banyak kedokteran ya lulusnya anak-anak kita, baik kelas internasional maupun dia kelas ujian mandiri. Ya, terima kasih Bapak Ibu, demikian gambaran kurikulum yang saya sampaikan. Selamat bergabung di SMA Bank Mandiri, semoga kami amanah dan kami amanah bisa maksimal jika juga Bapak Ibu meluangkan waktu, energi dan kita sinergis dan kerjasama. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.